Halo, selamat datang. Coba bayangin deh, Anda seorang manajer dan di akhir bulan Anda dihadapkan pada satu pertanyaan yang ya lumayan bikin pusing. Kenapa ya profit kita nggak sesuai target? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas alat yang bisa bantu kita menjawab pertanyaan itu. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Ini bukan cuma soal angka yang meleset loh. Ini adalah titik awal dari sebuah, sebut saja investigasi, untuk benar-benar ngerti apa yang terjadi di dalam bisnis kita. Sebetulnya, inti dari semua ini tuh simple banget. Kita cuma perlu ambil rencana kita, yaitu anggaran, terus kita bandingin sama hasil nyatanya. Nah, selisih atau perbedaan antara keduanya, itulah yang akan jadi fokus utama kita. Oke, sekarang kita kenalan sama senjatanya. Namanya analisis varian. Anggap aja ini kayak toolkit canggih buat para manajer untuk mendiagnosis secara sistematis kenapa sih kok ada perbedaan antara rencana dan realita. Jadi poin kuncinya tuh di sini. Analisis varian itu bukan sekedar bilang, oh kita rugi sekian miliar. Bukan. Tujuannya itu untuk memecah belah total selisih tadi jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang dicerna. Jadi kita tahu persis masalahnya tuh ada di mana atau mungkin keberhasilannya ada di mana. Nah, lihat deh peta ini. Keren banget kan? Ini akan jadi panduan kita. Kita mulai dari puncak, yaitu total variance. Lalu kita telusuri cabang-cabangnya satu persatu untuk membuka setiap lapisan kinerja perusahaan kita. Oke, investigasi kita mulai dari tempat yang paling kelihatan, pendapatan alias penjualan. Kan dari sinilah uang masuk, ya kan? Jadi, mari kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di bagian ini. Kita balik lagi ke peta kita. Perhatiin deh, cabang penjualan itu pecah jadi dua lagi, harga penjualan dan volume. Nah, cuma dua hal inilah yang jadi pendorong utama pendapatan kita. Yuk kita bedah satu-satu. Varian pertama yang kita cek adalah harga. Intinya, kita membandingkan harga jual kita di lapangan dengan harga yang udah kita rencanakan di awal. Gampangnya, ini untuk menjawab satu pertanyaan simple. Yaitu pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini ngasih kita gambaran seberapa efektif sih strategi harga kita, seberapa kuat posisi tawar kita di pasar. Ini penting banget. Oke, selanjutnya volume. Tapi ini sedikit lebih rumit. Ini bukan cuma soal berapa banyak barang yang laku, tapi juga barang apa yang laku. Karena jual 1000 produk yang marginnya tipis bisa jadi nggak sebagus jual 100 produk yang marginnya tebal. Makanya kita pisah jadi varian volume dan varian bauran atau mix. Sip, sisi pendapatan udah kita kupas. Sekarang saatnya kita pindah ke sisi lain dari persamaan laba, biaya. Nah, disinilah efisiensi operasional perusahaan kita benar-benar diuji. Dan peta investigasi kita lagi-lagi nunjukin jalannya dengan jelas. Lihat deh, ada cabang biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Dua-duanya ini punya peran super penting dalam menentukan laba akhir kita. Nah, ini poin yang krusial banget. Kita nggak bisa nyamain semua biaya. Untuk biaya tetap kayak sewa kantor gitu, gampang hitungnya. Budgetnya berapa, kenyataannya berapa. Tapi untuk biaya variabel, misalnya bahan baku, kita harus adil. Kita harus sesuaikan dulu anggarannya dengan jumlah produksi aktual kita. Baru deh perbandingannya jadi apple to apple. Oke, sampai sini kita udah ngomongin banyak hitung-hitungan. Tapi ada satu hal yang wajib diingat. Angka-angka ini tuh nggak ada artinya sama sekali tanpa konteks yang pas dan pemahaman soal keterbatasannya. Jadi, pas kita bilang berbeda dari standar, standarnya tuh yang mana? Ya gampangnya sih bandingin aja sama bulan lalu. Tapi, apa kondisi bulan lalu sama kayak sekarang? Belum tentu. Makanya, anggaran yang disusun dengan baik itu jadi tolak ukur terbaik karena itu adalah rencana dan komitmen kita semua untuk masa depan. Ini semacam disclaimer penting ya. Analisis varian itu kayak alarm kebakaran. Dia cuma ngasih tahu ada asap di lantai 3, tapi kita tetap harus lari ke sana buat cari tahu sumber apinya apa. Jadi ini adalah titik awal untuk bertanya kenapa, bukan jawaban akhirnya. Kita udah bahas angka, hitungan, dan analisisnya. Tapi tujuan akhir dari semua ini sebetulnya bukan si angka itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah manusia. Bagaimana data ini kita pakai untuk memimpin dan mengelola tim kita. Ini dia intinya. Laporan itu cuma kertas atau file di komputer. Nilai sejatinya itu baru muncul ketika seorang manajer duduk bareng timnya, nunjukin hasilnya, lalu mulai bertanya, oke, kenapa ini bisa terjadi? Dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nah, percakapan itulah yang berharga. Nah, slide ini nunjukin dua gaya kepemimpinan yang kontras banget dalam menggunakan data.
Ada tipe pengawasan ketat yang melihat target bulanan sebagai harga mati. Di sisi lain, ada tipe pengawasan longgar yang percaya sama timnya dan menggunakan anggaran lebih sebagai panduan. Nggak ada yang 100% benar atau salah, tapi pilihan ini sangat menentukan budaya perusahaan. Walaupun pengawasan ketat kelihatannya bagus untuk efisiensi, hati-hati, ada sisi gelapnya. Kalau tekanan untuk capai target bulanan terlalu besar, manajer bisa aja motong biaya penting kayak training, atau yang lebih parah, mulai mengakali laporan. Ini adalah sebuah pertaruhan yang harus dikelola dengan sangat bijak. Jadi ujung-ujungnya kita kembali ke sini. Analisis varian itu cuma alat ya. Kayak palu lah. Anda bisa pakai palu itu untuk membangun rumah yang megah atau Anda bisa pakai untuk merusak. Pertanyaannya bukan lagi soal seberapa canggih analisis Anda, tapi tentang kebijaksanaan Anda sebagai pemimpin dalam menggunakan alat tersebut.